Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pemimpin tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pernikahannya bersama Siti Khadijah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki seorang putri bungsu yang bernama Fatimah Az-Zahra. Mendapatkan didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi, Fatimah pun tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, sederhana dan penuh kasih sayang. Fatimah lahir di Mekah pada Jumat 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Semasa hidupnya, Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Rasul, sebab ia adalah satu-satunya anak yang tinggal bersama beliau setelah Khadijah wafat. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satunya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa tidak ada yang mirip Rasulullah dalam cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah. Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pemimpin tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata bahwa Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada suatu hari Fatimah dihampiri oleh Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwa Rasulullah SAW sedang menangis setelah menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Abdurrahman datang ke sana karena mengetahui bahwa satu hal yang bisa membuat beliau bahagia adalah dengan melihat putrinya. Sahabat muslim, diceritakan dalam kitab Al-Aqtaf Ad-Daniyah melalui riwayat Umar bin Khattab, setelah mendengar kabar itu, Fatimah Az-Zahra berkata, "Baik, tolong menyingkirlah sejenak hingga aku selesai ganti pakaian." Lalu keduanya berangkat ke tempat Rasulullah. Pada saat itu, ia menyelimuti tubuhnya hanya dengan pakaian yang usang. Ada 12 jahitan di dalam lembar kain tersebut. Juga serpihan dedaunan kurma yang tampak menempel di sela-selanya. Umar bin Khattab menepuk kepala ketika melihat penampilan Fatimah sambil berkata, "Betapa nelangsa putri Muhammad SAW. Para putri kaisar dan raja mengenakan sutra-sutra halus, sementara Fatimah, anak perempuan utusan Allah, puas dengan selimut bulu dengan 12 jahitan dan dedaunan kurma." Kemudian Fatimah berkata, "Ya Rasulullah, tahukah bahwa Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu dengan kemuliaan, aku dan Ali, suamiku, selama 5 tahun tak pernah menggunakan kasur kecuali kulit kambing. Keluarganya juga menggunakan kulit kambing tersebut hanya di waktu malam hari, sementara pada siang hari, kulit tersebut berubah fungsi menjadi tempat makan unta. Bantal mereka juga hanya terbuat dari kulit yang berisi serpihan dedaunan kurma." Setelah mendengar ucapan Fatimah, Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Umar, "Wahai Umar, tinggalkan putriku. Mungkin Fatimah sedang menjadi kuda pacu yang unggul," katanya kepada sahabatnya. Maksud dari kata kuda pacu tersebut sebenarnya merujuk pada pengertian mengenai keutamaan sikap Fatimah yang mengungguli seluruh putri-putri raja lainnya. "Tebusanmu, wahai ayah, adalah diriku," sahut Fatimah. Sebenarnya dengan kedudukan dan karisma luar biasa dari ayahnya, Fatimah Az-Zahra bisa memperoleh apa saja yang dia inginkan. Akan tetapi ia telah mewarisi kepribadian Rasulullah SAW yang sangat bersahaja. Rasulullah SAW bersabda,
Pemuka perempuan ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan yang terakhir adalah Aisyah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah Fatimah Az-Zahra yang menerima kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala pada usia 5 tahun sudah seharusnya menjadi inspirasi. Keunggulan sifat dan karakter tersebut seolah melengkapi kecantikan Fatimah yang bersinar. Wajahnya kerap digambarkan berkulit putih dengan pipi kemerahan. Ia menikah dengan Ali bin Abi Thalib, salah satu dari 4 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum menikah, Fatimah dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengutarakan cinta antara satu dengan yang lainnya. Dari kisah cinta ini bisa disimpulkan bahwa memang tidak ada percintaan sebelum pernikahan. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredam." Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Fatimah setelah menikah begitu sederhana, karena Ali bin Abi Thalib memang bukan berasal dari keluarga kaya yang memiliki banyak harta. Saat dia melamar Fatimah pun, dia sempat bingung karena merasa tidak memiliki mahar yang cukup. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempersulit hal tersebut dan menanyakan kepada Ali bahwa Ali memiliki baju besi yang dahulu pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun menyetujui baju besi tersebut dijadikan sebagai mahar pernikahan anaknya. Kehidupan rumah tangga Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib juga begitu sederhana. Pernah suatu ketika tangan Fatimah kasar karena menumbuk gandum sendiri. Saat itu Fatimah memiliki bayi yang bernama Hasan, dan Fatimah juga sedang hamil Husain, anak keduanya, sehingga merasa kewalahan. Karena mereka tidak mampu membayar pembantu untuk melakukan pekerjaan rumahnya. Suatu ketika Fatimah mendengar kabar bahwa ayahnya membawa tawanan perang yang bisa dijadikan pembantu di rumahnya. Setelah mendengar kabar itu, Fatimah pun berkunjung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hal tersebut. Namun sayangnya ayahnya sedang tidak di rumah. Jadi Fatimah hanya sempat menceritakan hal tersebut pada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu. Setelah salat Isya, Aisyah menceritakan hal tersebut pada Rasulullah, dan beliau mendatangi rumah Fatimah dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan pembantu tersebut kepada Fatimah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan suatu amalan yang membuatnya lebih baik dibanding seorang pembantu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit." Ini menunjukkan bahwa meski Fatimah merupakan anak seorang pemimpin, dia tidak semena-mena, terutama dengan sesuatu yang bersifat pribadi seperti kebutuhan akan mengurus rumah tangganya. Dan Rasulullah kembali mendidik Fatimah dengan kesederhanaan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri. Hal ini pun diwariskan Fatimah Az-Zahra kepada anak-anaknya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatimah memiliki 5 konsep dalam pendidikan, yakni cinta dan kasih sayang, kepribadian yang baik, beriman dan bertakwa, taat pada aturan dan menghormati hak orang lain, serta aktif dalam berolahraga atau bergerak. Konsep tersebut cocok untuk diterapkan di masa lalu, saat ini, hingga di masa yang akan datang bagi para ibu yang sedang mendidik anaknya. Tentu ini warisan yang tidak bisa dinilai dengan materi, karena Fatimah pun mendapatkannya langsung dari konsep pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatimah dari kecil hingga dewasa selalu mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dijadikan contoh dan inspirasi untuk menjalankan rumah tangga dan membentuk generasi yang lebih baik. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikianlah sekelumit kisah tentang kehidupan putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.